Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil makhluqati wal bariyat wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu ila yaumil afat. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim Mushola Mubarak. Wabil khusus yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sehat kita punya badan, sehat kita punya jasmani dan rohani. Amin ya robbal. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tokoh masyarakat kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita yang hadir pada saat ini. Wabil khusus yang sama kita hormati Bapak RW 08 sekaligus sebagai KM Mushola Al Mubarak dan Ketua Taklim Ainal Kiram Bapak Ahmad Ironi, kita doakan sehat walafiat. Amin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan orang korti kita Bapak Haji Hakim, kita doakan sehat walafiat. Ainal Kiram Ustadz Bapak Haji Abdul Majid, kita doakan sehat walafiat. Kemudian juga Bapak RT kita Bapak Haji Jamsari, kita doakan sehat walafiat. Jamhari kita doakan sehat, amin. Amin ya. Kemudian ada orang tua kita Bapak Haji Mahmud. Kemudian ada guru kita Ainal Kiram Ustadz Haji Bakhtiar, kita doakan sehat walafiat, amin. Ada orang tua kita Bapak Haji Marji, ada Bapak Yani, tokoh muda kita, ada Bapak Haji Apud, ya. Kemudian ada Ananda Tarmizi, ya, sering ketemu saya, ya, sejak pengajian di Sukapura, ya. Ada Haji Naidi dan tentunya banyak lagi tokoh-tokoh masyarakat kita yang hadir pada malam ini, dan saya sangat gembira dan sangat girang dengan kehadiran para tokoh masyarakat kita. Pak, Bu, ini kalau kita kumpul begini terasa enak nggak nih? Terasa enak nggak? Nyaman nggak? Nyaman ya? Enak, hati kita tenang, Bu ya? Ya, sambil silaturahim. Ada hadis begini, Bu. Ma min qaumin yazkurunallaha. Tidak ada satu kaum kumpul begini nih. Kumpul riung rame-rame. Laki perempuan. Enak nih. Ilahapat humul malaikah, kecuali malaikat datang. Oh, datang nih malaikat naungin kita. Hapat, ngeriungin, tahu ngeriungin? Udah atas. Wa khosyat bihimur rahmah, dan kita dipayungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah, turun di hati kita masing-masing ada rasa ketenangan. Benar? Ada rasa nyam, ada rasa gembir, terutama yang kagak pernah ketemu di majlis kita. Itu dia punya hikmahnya, orang kumpul rame-rame dalam acara satu yang sekarang acara penutupan sambil roahan. Ya. Terus Allah Ta'ala agulin, Pak, Bu, diagulin Allah. Wa zakarallaha wa zakarahumullahu fiman indahu. Allah Ta'ala agulin tuh kita sama malaikat. Hei malaikat, no kamu lihat hamba-hambaku lagi pada kumpul rame-rame, saling silaturahim sambil tahlil, sambil tahmid, bener, baca Masya Allah. Ada hadisnya. Itu di kitab mana juga ada, Riyadhus Shalihin ada. Kita ada, ya. Nah, mudah-mudahan pada malam hari ini, ya, sesuai dengan hadis
kita mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu perkataan ahli hikmah yang saya baca ada di dalam kitab Tambilul Ghafilin, itu kitab terkenal ya, kitab Al-Faqih As-Samarqandi, Abu Lais As-Samarqandi. Qala hakimun minal hukama, berkata seorang ahli hikmah, orang yang bijaksana di dalam perkataannya, orang yang cerdik pandai di dalam perbuatannya dan ucapannya. Kalau di Quran disebut ulil albab, ulil, ada ulin nuha. Begini ngomongnya, yahtajul amalu ila arba'ati asya'a. Kalau kita beramal, amal itu bahasa Arab. Kalau bahasa kita apa? Beker, kerja namanya. Tapi Arab udah jadi bahasa kita. Gua mau beramal, kan begitu? Artinya mau beker. Baik urusan dunia kek, urusan akhirat kek. Kalau pengen amal kita diterima, butuh 4. Yang pertama, Pak Bu, yahtajul amal ilal ilmi. Pekerjaan kita bisa dikabul, bisa diterima, baik urusan dunia maupun akhirat, kudu pakai bener deh. Ngapain aja teh pakai ilmu, bener. Lu kemarin ngomong Maji Zamsari suruh dandanin gerobak, pakai apa? Pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, lu aja sendiri bisa udah, bener. Jadi dandanin gerobak pakai apa? Pakai ilmu. Apalagi mau puasa, urusan ibadah, mau sembahyang, urusan ibadah, ama haji, urusan apa? Pasti pakai apa? Pakai ilmu. Jadi urusan apa aja, baik dunia maupun akhirat, kudu pakai Nah, makanya malam Selasa di sini diadakan satu taklim supaya yang kita kagak tahu menjadi tahu, yang kita amalan kagak sah menjadi sah. Ya Bu ya. Bu, Ibu kalau masak no ngidang pakai ilmu nggak no? Hah? Pakai ilmu nggak no? Iya. Kalau nggak pakai ilmu bisa kepedesan, bisa jadi keasin, bisa jadi asin kagak, pedes kagak. Apa namanya Mim? Bener. Apa aja udah pakai ilmu. Aku percaya loh. Semua pakai ilmu. Tuh, makanya ilmu sangat penting. Makanya diwajibkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi di Quran, fa'lam annahu la ilaha. Tuh, fil amr, wajib iklam, wajib tuh tahu tentang ilmu suludin, tentang ilmu tahu, supaya kita kagak salah nyembah, supaya kita kagak jadi orang syirik ya, baik tauhidnya maupun syariatnya wajib kita tahu supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu. Udah ya, datang aja ngaji ya. Kalau udah datang ngaji selamat ya, jangan kena melek, udah tidur aja udah selamat, bener. Iya, anturan bisa jadi dia kalau ngaji berbuat dosa, bisa nggak begitu tuh? Bisa. Dia datang ngaji, udah tidur ngorok, udah tidur. Ini ada yang tidur yang rumahnya nih. Ntar juga dibangunin sama Ami, bangun, tuh jatah besek lu, begitu. Padahal tidur dapat besek juga ngaji, bener Bu? Iya, itulah hebatnya orang ngaji. Yang kedua, kata hakim tadi, wayahtajul amal ila niat. Ya, kita kalau mau beramal, sahnya amal kita pakai apa? Pakai niat. Ini besok mau bulan puasa, bener. Kita harus tahu mana yang wajib, mana yang mana yang boleh, mana yang kagak. Iya. Kalau kagak begitu, sembarangan aja. Bener. Iya. Mana wajibnya puasa? 2. Niat di malam hari, siang kagak boleh makan, kagak boleh tuh, begitu udah. Niatnya kudu malam, kagak boleh siang. Tuh. Ya, kapan malam? Kudu tahu. Maghrib sampai subuh, namanya apa? Udah begitu aja. Kapan siang?
dari subuh sampai bener. Kalau kagak tahu kapan siang, kagak tahu asar udah makan, kagak tahu kalau itu masih apa, siang. Niat siang kagak tahu kalau niatnya wajib mal, sia-sia. Bener, karena kagak pakai apa, ilmu. Itu begitu ya. Kemudian kudu niat kalau kita beramal. Makanya amal kagak diterima, kagak sah kalau kagak pakai apa. Ada hadis innamal amalu bin wa innamal likulli imri'in. Ini hadis terkenal. Apa maknanya? Ya, wa innamal amalu, innama sihatul amal. Itu namanya adat hasr. Hanya sahnya tuh, sahnya amal kita kudu pakai apa? Niat. Puasa pakai niat. Sembayang pakai niat. Orang zakat pakai niat nggak? Niat. Orang haji pakai niat nggak? Niat tuh di mikot. Ya, mikot ada dua, mikot zaman, mikot makan. Tadi mikot makan niat. Umroh niat. Semua pakai apa? Niat. Kalau nggak pakai niat nyesah. Gitu. Ya. Nah, jadi amalan apa saja yang kita kerjakan urusan agama kudu pakai apa? Niat, supaya amal kita apa? Sah. Yang ketiga, supaya amal kita makin bagus, makin sah. Ya, wa yahtajul amal ila sobri fi wasotihi. Kalau kita beramal kudu sabar. Waktu melaksanakan amalan tersebut kudu apa? Sabar, Bu. Nih, begitu. Puasa dari apa tuh? Subuh sampai maghrib. Harus sabar. Jangan dikit-dikit buka tutup saji, mengapain lu? Taruhnya lu buka juga kagak boleh makan. Bener? Iya, dikit-dikit masih jam 11. Kagak boleh. Namanya itu kagak redo. Kagak apa tuh? Enggak redo. Begitu. Ya, emang waktunya maghrib, ya. Biar lu buka, biar lu lihat jam, biar lu puter itu. Tuh jam 10. Lu puter sampai jam 6. Umpamanya bisa nggak buka? Lah kagak bisa. Emang waktunya apa? Maghrib. Mau ngapain? Orang haji apalagi yang udah ngerjain haji, udah umroh, emang banyak banget cobaan. Dikit-dikit marah-marah, tasnya ketinggalan. Bener? Tas nggak ketinggalan, bininya ketinggalan. Ya Bu ya. Pokoknya setiap kita beramal dalam ibadah pasti tuh. Ya, ada yang kagak enak. Kayak terawih besok nih. Imamnya Haji Bakhtiar. Ya kan? Ya Haji Bakhtiar kan ibaratnya, kalau ibarat udah ayam tua dia mah. Kalau ayam tua, ya enggak? Lah omongannya juga rada apa? Lambat. Kalau gua sih tua kagak, muda kagak gua mah. Gua mah ibarat mangga mengkel. Lu tahu teh mengkel? Buset, tua kagak, muda. Aduh, mangga mengkel ini. Makanya kalau mangga mengkel semua kena. Dibuat rujak kena, digarot kena. Bu, ya Bu ya. Lah Haji Bakhtiar jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya enggak? Umpamanya saya kagak sabar di belakang, imam apaan ini? Begitu. Kagak bol. Lapor merwe, jangan jadi imam lagi udah tuh. Kagak bener itu. Kagak bol. Jadi kudu apa? Kudu sabar. Imam yang enak jangan terlalu pelan, maksudnya lambat. Jangan terlalu gagah. Yang enak apa? Iya, tartil aja begitu enggak? Emang kita lagi ibadah. Bener? Kudu sabar. Pokoknya kalau sabar insya Allah jadi subur. Bener? Kalau kagak sabar ya itu malah. Kalau puasa batalin ya. Kalau sembahyang berhenti. Bener? Nah, jadi untuk amal kita diterima kudu sabar. Yang terakhir kudu ikhlas. Wa yahtajul amal ilal ikhlas. Kalau kita beramal apapun kudu apa? Satu tujuan kita Allah. Satu tujuan kita apa? Ngaji tujuannya apa? Allah. Ya, sholat tujuannya apa? Allah. Melaksanakan perintah. Ngomong di rumah, ya Allah saya pengen sholat subuh berjamaah karenamu. Udah begitu aja.
ngomong kenceng supaya bener-bener mantep. Bener nggak? Ya Allah, saya pengen penutupan karena Allah. Enak udah. Mendapat biasa kayak kagak yang mau kena Allah. Bener. Kena Allah dia. Pulang kagak dapat besek. Kena Allah kagak dapat besek ini. Lah jadi Rasulullah juga loh. Bener begitu? Udah kena Allah. Tapi Pak, apapun urusannya kalau kena Allah, dunia pasti ngikut. Dunia pasti apa? Udah, biar kita ngenyatin ngikut aja dunia. Dia buntut dia. Bun. Jadi kalau akhirat kita kerjain, dunia apa? Ikut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu. Itu nas Quran. Barang siapa yang melaksanakan ibadah sholat, ya kan, dikasih jalan keluar. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa, dikasih jalan. Kan takwa tuh. Haji dengan ikhlas kena Allah gitu ya. Jalan keluar. Diumpamakan begini Pak, orang ikhlas. Kalau kita nyawa, di sini yakin dari nyawa nih pengaji masjid, nyawa dulu ya. Nyawa ya. Makin nyawa. Makin nyawa enggak? Nyawa enggak? Nyawa. Dulu kan ngeluku nandur. Ya. Setiap orang nyawa, sebelum nyawa diberesin nyawa tuh. Rumput-rumput diapain? Habisin, lembang diapain? Dibabat, bersih. Makanya kalau belum bersih, belum mau nandur. Ya kan? Dipencokin, tahu dipencokin teh? Cok pencokin namanya itu. Kenapa dikata pencokin? Bunyi pedangnya. Cok. Ya kan? Orang air dibabat. Bunyi enggak? Namanya mencokin. Itu udah menandur tuh. Mesti apal gituan tuh gua. Ya. Habis dirapiin, dibersihin. Bibit. Itu bibit umurnya 21 hari. 21 hari diapain tuh? Dicabut. Kalau 30 hari ketuaan. Ya Pak ya? Dicabut. Tandur. Tak. Derapi, tandur semua. Rumput kagak, semua kagak. Bersih udah. Depan modar semua. Ya. Begitu dapat 15 hari. Tanduran mulai apa tuh? Mulai apa tuh? Gede, mulai hijau. Mulai hijau. Seiring tanduran gede, seiring pula tuh eceng numbuh, genjer, jadi genjer, numbuh, mentarian, itu barang dia. Padahal waktu kita lagi menanam padi, ada nggak tujuan nanam genjer? Agak ada. Ada nggak tujuan nanam eceng? Nggak ada. Ada nggak tujuan nanam mentari? Itu buat manfaat semua. Doyan tuh teh. Itu mentari. Kalau kita kelapain, kelapa muda, Masya Allah teh. Makalah kelor. Ya. Genjer itu genjer. Enak banget itu digoreng asam. Ya. Pakai tomat. Ya. Ditucoin. Cuman orang kalau makan genjer, berak genjer juga. Itu genjer agak halus itu. Kalau kangkung halus, genjer. Ntar lu beli genjer. Yang jelas enak semua. Eceng enak banget dibuat lalap, dibuat nyayur Saya lagi mancing tuh di Sungai Bambu, ada nenek-nenek, kan ada kali tuh bening, lagi ngadun eceng, eceng itu, eceng muda. Iya dia, Nek buat apa itu Nek? Lah buat sayur. Enak Nek, enak. Emang gue udah tahu, gue pura-pura nanya aja. Gue juga doyan, ya kan? Jadi itu semuanya yang enak tumbuh. Padahal kita kagak apa? Enggak apa? Kagak niatin. Itu sayurannya, lalabannya, launya ada. Launya ada nggak? Lu kalau menyawap ada niat nanam betok lu? Kagak. Itu betok dari mana tahu itu? Kalau kecil betik, kalau gede betok. Ya, kalau sepat beda, kecil sepat, gede sepat juga. Bener. Kalau kocoran lain, kalau kecil buncirit, kalau gede kocoran, kalau gedean lagi gabus. Bener. Itu siapa yang naruh di situ? Datang semua. Padahal tujuannya nanam apa? Nanam padi. Nih kita akan datang kemarin. Tujuannya kena Allah. Nggak ada tuh yang lain daripada itu. Tumbuh. Jeruk ada. Manggis. Lu kepikir nggak makan manggis di sini?
Tuh, apalagi tuh? Ada semua. Padahal tujuan kemarin ngapain? Ngaji. Benar. Tuh, begitulah orang takwa kepada Allah Subhanahu, ikhlas hebatnya begitu. Tapi kalau tujuannya karena dunia, dapat dunia. Tapi akhirat kagak apa? Gua mah penutupan ah. Kali-kali aja ada sate. Iya, kadang-kadang satenya kagak. Sate kagak dapat, pahala kagak dapat. Karena tujuannya apa? Karena tujuannya apa? Dunia. Udah begitu tuh cara orang beramal. Ya, insya Allah amal kita kabul. Pertama apa? Penting ilmu nih, ibu ya. Kedua apa? Nih, niat ya. Ketiga sabar. Keempat udah tuh amal kita yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di bulan puasa ya, ini begini ada hadis dari Sa'id Ibnu Musayyab, ini mantu daripada Abu Hurairah. Jadi ngaji sama Abu Hurairah dijadiin mantu, kena pinter ya. Tapi gua kagak dijadiin mantu gua ya gitu. Jadi pondok sono banyak lu ya. Begini, ini hadis dari Salman Al-Farisi. Kata Salman begini, khotobana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi akhir yaumin min Sya'bana. Nabi khutbah, Nabi pidato, Nabi memberi nasihat di akhir hari daripada bulan Sya'ban. Umpamanya hari ini hari terakhir nih, besok apa? Puasa. Kumpulin semua sahabat. Apa kata Nabi? Ya ayuhannas, qad azallakum syahrun azimun, syahrun mubarakun, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Hei manusia, ya besok kita udah kedatangan bulan suci, bulan azallakum untuk memayungi. Artinya besok udah apa? Datang. Syahrun azim, bulan yang sangat agung. Syahrun mubarak, bulan yang sangat berkah urusan dunia, berkah urusan akhir, berkah pahala, berkah dunia. Tuh. Ya. Jadi buat syair begitu. Ya. Sahros siyamila qad alauta mukroma wa ghadauta min bainis syuhuri mukzoma. Tuh begitu sih. Ini berdasarkan hadis ini. Tuh, dia ciptakan syair berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Hei, ngomong bulan puasa, ngomong. Hei bulan puasa, engkau adalah bulan yang paling agung di antara bulan-bulan yang lain. Iya. Bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang lain. Kenapa? Ya, fihi lailatul khairun min alfi syahr. Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan mulia? Karena di situ ada satu malam yang namanya malam Lailatul. Itu Pak, itu yang jadi bikin dia mulia itu tuh. Ada satu malam yang namanya malam apa? Lailatul Qadar. Kata Nabi, Lailatul Qadri Lailatun Balijah. Tidak ada hadis yang menyebutkan tertentu malam Lailatul Qadar. Tidak ada hadis. Pokoknya sebulan ada satu malam namanya malam apa? Bisa jadi malam pertama, bisa jadi malam kedua. Pokoknya kagak pasti udah. Yang jelas ada udah. Yang jelas apa? Ada udah. Gitu. Gitu. Tapi yang namanya sesuatu ada tandanya, paham? Di kulli syai'in lahu ayatun. Semua sesuatu ada punya tanda. Kita kalau mau kemana-mana nanya sama orang. Nopa yang ada ranggon rumahnya tuh. Ranggon apa namanya? Tanda. Lu kalau mau ke rumah Haji Hadi, Gang Salon tuh. Gang Salon apa namanya? Tanda. Masih kurang jelas juga. Masuk ke dalam ada tower tinggi. Tuh rumahnya dekat lagi tuh. Tuh masih kurang jelas juga. Tower apa namanya? Tanda juga. Bener. Masih kurang jelas lagi. Tanya di situ. Ya enggak? Yang orangnya hitam kecil tapi gesit. Oh begitu. Tanda juga. Bener. Jadi semuanya ada apanya? Ada tandanya. Malam Lailatul Qadar juga ada apanya? Tandanya juga tiar. Ada tandanya. Apa tandanya kata Nabi? Lailatul Qadar Lailatun Balijah. Malam Lailatul Qadar malam yang terang.
bersih, jernih, langit bercahaya, bintang pada tuh, bintang keluar. Balija tuh bening. Dijelaskan tuh dalam hadis tafsiran daripada balija. Lariha waktu malam Lailatul Qadar kagak ada angin. Enggak ada angin teh. Tetapi aneh, terasa adem. Biasanya kan kalau kagak ada angin beringsang. Bener. Ya, terutama apalagi nggak ada angin. Bulan puasa udah tinggal 5 hari, makin apa lagi? Udah kagak ada angin, bulan puasa tinggal berapa lagi? Baju belum? Iya, nenek-nenek di rumah ngomong dodol, bagaimana dodol ini? Oh, beringsang gitu. Tapi malam itu biar nggak ada angin, kagak beringsang. Aneh nggak? Lihat Pak, pohonan. Dilihat aja pohonan Bu. Tandain pohonan tuh. Ada yang punya pohonan rumah tuh? Diem dia. Diem. Kagak nih goyang. Lah orang dia mah turun. Harus hormat semua. Harus tunduk semuanya. Hujan tunduk, angin tunduk. Ya. Awan tunduk semuanya. Wala yurma binajmin. Kagak ada meteor. Oh meteor tuh. Nah kalau kita lihat di langit sorot menyala itu apa namanya? Iya tuh bintang apa? Bintang lari. Lah iya emang ada. Coba dari surah Tabarok. Coba aja dah. Walaqad zayyana sama ad-dunya bimaso wa ja'alna rujumal lish. Tuh, kami jadikan tuh langit dunia hiasan. Apa tuh bin? Dan kami jadikan bintang buat bagel setan. Jadi setan pengen nyuri waktu tuh ke langit. Belum sampai langit pertama baru pengen masuk di bagel. Itu meteor. Meteor itu. Kenapa kok nggak ada meteor? Ya nggak ada bintang buat bagel setan. Karena kan ada hadis. Iza kana Lailatul Qadar supidati syayatin. Apabila awal malam Lailatul setan diapain? Setan diapain? Dirantai, bener-bener dirantai. Bener dirantai. Wa maratul jin badr. Kalau jin ada dua. Ada yang badr, ada yang bener. Kayak kita jin. Jin kayak kita. Manusia ada yang badr, ada yang bener. Jin begitu. Tapi kalau setan semuanya apa? Badr semua setan. Dia bandingannya malaikat. Kalau malaikat semua apa? Bener semua. Dengar ini. Kalau malaikat bener semua. Kalau setan badr mulu. Kalau manusia badr. Ntar ngaji sekali, 5 kali badr tuh. Ntar zuhur sembahyang asar. Ada yang badr banget, ngaji kagak sembahyang. Lebih badr lagi tuh. Ya. Maksiat jalan terus, ya. Makanya kagak ada meteor. Karena nggak ada setan diapain? Dibagel tuh, gitu Pak. Dah. Tuh. Nih, wa min alamatiha antatul asyamsu la syu'ala. Besok pagi-pagi, ini bapak-bapak pernah begini belum nih? Pernah dengar nggak begini nih? Pernah bener nggak begini nih? Ini tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Pernah dengar? Ini tanda-tanda malam Lailatul Qadar begini. Angin kagak ada, hujan kagak ada, awan kagak, yang ada sinar terang bener. Besok pagi-pagi Bapak lihat matahari terbit, itu tandanya udah. Asalnya terbit, cahayanya redup putih. Besok matahari terbit nih. Tapi sebelum terbit kan ada cahaya kuning tuh ya. Kuning dulu emang cuma terbit. Kayak di sono kalau Mas Surup ada nggak sisanya cahaya kuning? Ada. Putih Pak. Warnanya apa? Putih. Ngalah dia sama cahaya malam Lailatul. Udah itu. Malam apa tuh? Itu tandanya udah. Jadi kalau malam itu mau turun, kenapa? Tanazzalul malaikatu waruh. Ya. Terus apa? Iha min kulli salam. Selamat semuanya. Enggak ada bintang jatuh, kagak ada hujan, kagak ada angin, kagak ada apa lagi? Bersih semua selamat. Min kulli daripada tiap-tiap urus perkara. Hatta matlail. Nih yang jadi ada hadis itu kalau malam Lailatul Qadar tuh
ruh-ruh ya malaikat datang, ruh-ruh orang tua kita datang ngomong. Baca tuh kitab tafsir Munir, banyak tafsir yang jelasin tanazzalul malaikatu waruh, tuh ya turun tuh para malaikat dan ruh. Ruh ada mengatakan malaikat Jibril, ada mengatakan malaikat Jibril juga ruh para orang-orang tuh turun, dikasih izin kemana? Ke Dun, ngelongokin anaknya. Puasa apakah? Tadarus apakah? Tahajud apakah? Masya Allah gitu, Pak. Ya terutama malam-malam yang terakhir daripada 10 bulan suci Ramadan, terlebih-lebih itu. Lebih apa lagi? Lebih giat, lebih sungguh-sungguh tuh begitu. Karena salam iza kana fi akhiri, ya tuh iza kana fi akhiri syamin Ramadan saddat nizarahu wa aiqazalu. Nabi selalu begitu apabila 10 terakhir masuk, ya terakhir artinya tinggal 10 hari lagi bulan lebaran, Nabi ikat pinggangnya, sadda mizaru, diikat. Ini paham nih kinayah, artinya Nabi lebih apa lagi? Lebih sungguh-sungguh, jangan sampai kedodoran bahasanya, karena ibadahnya lebih apa? Lebih mantap, udah mim gitu. Insya Allah kalau kita dapat satu malam itu, maka beramal selama 83 bulan, 83 tahun 6 bulan seolah-olah kita beramal kagak putus-putus. Masya Allah ya, paham nih? Karena ada laki-laki di zaman Bani Israel, ya riwayat Imam Mujahid, malam dia kagak tidur, dia ibadah, siang dia perang. Dia melaksanakan itu selama 83 tahun 6 bulan kagak berhenti. Kira-kira teh gimana kita? Malam kagak tidur, tahajud, siang perang. Selama 83 tahun kagak berhenti. Continue. Terus bener. Kita kadang-kadang terawih baru 3 hari aja udah berasa. Ya, yang tadinya sampai ke jalan besar mulai ringkes lagi sampai tinggal 1 sap. Ya kan? Coba itu orang malam kagak tidur, siang yaqumul lail tuh, wa yujahidu binnahar. Malam dia bangun, siang dia kapan tidurnya? 83 tahun tuh. Tapi kalah dia itu. Kalau kita dapat malam Lailatul, dia kalah cuma semalaman. Kita paling baca Quran sebaris 2 baris. Yang penting pada saat itu kita lagi ibadah, lagi kalah, Pak. Ya udah, caranya begitu, udah dari awal sampai akhir kudu sungguh-sungguh. Satu riwayat nih, Pak. Kerajaannya Nabi Sulaiman, nih dengerin. Selama masa 41 tahun, 41,5 tahun 3 bulan. Dengar itu. 41,5 tahun 3 bulan. Berarti 41 tahun 8 bulan. 8 bulan ya. Kerajaan Zulkarnain, ini semua ada di Quran. Kerajaan Zulkarnain 41 ya tahun 8 bulan. Berarti jumlah diadu jadi 83 tahun 6 bulan. Berdua. Pak, Nabi Sulaiman sama Zulkarnain itu semua dunia dia kuasain. Jadi ada muslim 2 yang nguasain dunia, yaitu Nabi Sulaiman sama Zulkarnain. Ada orang kafir yang nguasain dunia 2 juga. Namrud, dengerin nih. Namrud sama Bukhtanasor di zaman Bani Israel. Itu dia nguasain dunia berapa? 2 juga. Dari kafir 2, dari muslim 2. Tinggal 1. Nih, tinggal berapa? Berarti berapa jumlahnya? 5. Nah, tinggal 1 nanti nih. Dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi turun Nabi Isa. Turun Nabi Isa. Insya Allah udah aman semua. Tuh, dah. Kena Nabi Isa termasuk umat siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Dah. Itu begitu hebatnya kerajaan kedua orang tersebut. Kalau kita bisa ngedapatin malam Lailatul Qadar, kalah juga.
kalah juga masih malam Lailatul. Udah sungguh-sungguh Bu, ya Pak, sungguh-sungguh dari sekarang nih kita patok, pokoknya buat terawih kagak mau pre, puasa kagak mau apa, batal gitu ya, kagak mau jebol. Oh, pengen ibadah yang bener, insya Allah dengan niat yang bagus Allah ta'ala kabul, amin. Karena memang orang kudu niat, kudu apa tuh, kudu niat. Orang kalau kudu niat puasa insya Allah kuat. Kalau kagak niat emang kagak niat ya, ngeliat ikan japu habis dimakan karena kagak apa. Nah begitu aja, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Saya selama 1 tahun ini nih ya, barangkali dalam pengajian ya ada kata-kata yang biasa, kalau saya mah suka guyon ya biar keluarga ngantuk kan begitu ya, tapi tanpa mengurangi arti daripada pengajian. Kalau saya begitu emang ya, supaya kagak apa, ada kitabnya Mim, boleh kita guyon dalam pengajian supaya tujuannya jangan apa, ngantuk, ada kitabnya. Nabi juga kadang-kadang suka muzah juga, suka apa, guyon juga Nabi tuh gitu. Barangkali keceplosan ya enggak, ada yang kurang bener, ada yang kurang mohon diapa ini, dimaafin gitu. Insya Allah nanti kalau udah habis lebaran ya kita apa lagi, ngaji lagi. Itu juga kalau gue lu panggil, kalau kagak bener gini kalau gue tuh kagak ada begini kan ini lebaran bulan Syawal udah habis. Kalau bulan Syawal udah habis datang bulan apa, bulan Apit belum dipanggil juga kan udah 2 bulan tuh. Kagak gua ngomong ngaji kapan, kagak gua gengsi lah, ngapain gua ngomong begitu. Paling hati gua ngomong ini kok kagak dipanggil begitu doang. Ya kan, jadi kalau ngaji memang guru kudu diapain, dihubungin, kagak boleh guru dulu ngubungin. Lama amat ini buka kapan, amplop kuda habis. Umpamanya itu pantangan sama gue, iya, ngelamar juga pantangan. Gua ngajar di musola lo, pantangan gua. Emang kudu dicari guru, bener gak? Kudu diapain? Baca khutbah, pantangan. Taruh gua di masjid Mujahidin, biar gua apa? Pantangan, kagak boleh. Kecuali disuruh. Lah gua ngaji daftar apa lu suruh ini gua? Lu suruh? Lah iya udah begitu. Cuman jangan sesuruh-suruhnya, pikirin. Saya disuruh-suruh doang. Bener begitu, Bu? Bener gak, Bu? Nggak main nyuruh-nyuruh doang. Kagak diapain? Pikirin lah, gua punya bini. Iya, anak 10. Kalau bini lu jangan tanya dah. Ya enggak? Kami dah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mari kita baca Fatihah nih, kita kirimin buat orang tua kita. Emang ini bulan arwah ya, bulan roh ya. Ini orang tua kita, insya Allah yakin dah orang tua kita bersenang ini ya. Minyak kita pada senang ya, saudara-saudara kita udah meninggal pada senang. Yakin dah. Dia tahu yakin udah ada ruh itu kagak mati. Nonton ruh itu, nonton kita, udah liatin kita, ya kan? Kemudian ya banyak guru-guru kita, apalagi yang ngajar sini ya, yang ngajar sini pernah ngajar sini ya, kayak guru kita kayak Abdul Azhari, kayak Abdul Hamid gitu ya, Hamid Zain, semuanya guru-guru kita semuanya ya. Kemudian jamaah kita kirimin Fatihah malam ini, mudah-mudahan mereka semua mendapat rahmat ampun Allah Subhanahu, dan kita yang masih hidup biar tetap iman, biar tetap istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah, kurang lebihnya ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.